Selamat pagi Bu, nama saya Resto Kevin Tobing. Saya akan menjelaskan tentang proyek saya yaitu game Flappy Bird Neo yang menggunakan Java Swing di NetBeans. Dan saya juga memiliki database dan berikut saya akan mempresentasikan tentang proyek saya Bu. Nah, sebelum kita memulai untuk membuka proyeknya Bu, selanjutnya kita akan membahas mengenai database terlebih dahulu, yaitu memiliki dua tabel, yang dimana nama database saya sendiri itu Flappy Game. Dan di dalam Flappy Game itu memiliki dua tabel, yaitu users dan settings. Di dalam tabel users itu ada kolom ID, username, password hash, high score, plus login, dan created at. Itu semua digunakan untuk username untuk login, hash password, supaya dia terintegrasi langsung jikalau kita ingin register atau login, dia otomatis langsung tersimpan passwordnya ke dalam database dalam bentuk bcrypt. Dan selanjutnya itu skor tertinggi user. Di setiap permainan, user akan memiliki skor dan skor tersebut akan tersimpan langsung ke database di tabel users. Selanjutnya, last login, timestamp login terakhir. Jadi, akan tersimpan di mana login terakhir yang dilakukan itu kapan. Dan selanjutnya itu created at, yaitu time di mana pembuatan akun itu dimulai. Akan tersimpan langsung ke database tabel users. Nah, selanjutnya itu ke tabel setting. Di tabel setting itu Bu, ada user ID, ada assist mode, difficulty, first screen enabled, sound enabled, dan skin. Yang pertama itu untuk reference. Satu itu untuk on off, assist mode. Karena nanti di permainan itu sendiri, itu ada assist mode yang mempermudah untuk pemain gampang untuk bermain Flappy Game punya saya sendiri. Dan ketiga itu difficulty, ada easy, normal, dan hard. Itu akan berlanjut terus jika kita terus bermainnya, dari easy ke normal dan ke hard. Selanjutnya itu ke full screen preference. Itu untuk bentuk tampilan jika kita sedang bermain akan muncul tampilan yang luas dan lebar. Selanjutnya itu sound off, untuk memberikan suara di dalam permainan tersebut. Dan skin itu untuk skin dari burung atau bird variant. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan dari file-file utama yang ada di game saya, kelas-kelas utama yang ada di dalam game saya, yaitu Flappy Game. Yang pertama dan paling pertama itu main Java pasti. Kelas main yang dimana jikalau kita membuka suatu permainan atau project, kita memulai dari main. Karena dari situlah semua kelas terhubung dan masuk ke dalam main kelas tersebut, yaitu main Java yang dimana entry point aplikasi ada, IntelliSense JFrame dan card layout, manage navigation antar screen, handle application di dalam main Java itu sendiri, dan aplikasi Flappy Game kita itu sendiri. Selanjutnya itu game engine, salah satu file utama yang ada di game saya, yaitu core game logika dari core game itu sendiri. Ada manage bird untuk memanage burung, pipa, pipes, dan score. Selanjutnya itu ada collision detection. Dan selanjutnya itu ada assist mode logic. Ketiga, ada bird Java. Bird Java itu sendiri merupakan salah satu file utama, karena dialah pemeran utama di dalam permainan itu sendiri, yaitu Flappy Game. Dia adalah main character, player character representation. Dia itu sendiri adalah representasi dari pemain itu sendiri. Dan ada gravity velocity, ada rendering dengan vektor grafik, dan hitbox di calculation. Selanjutnya itu ada pipe atau pipa yang menjadi tantangan di dalam game ini tersebut. Ada obstacle representation, ada movement logic. Dia nanti akan berbeda-beda di setiap pipa yang akan muncul. Dan itulah salah satu tantangan di dalam permainan ini sendiri. Dan ada fade in spawn animation, ada animasi di setiap dia nge-spawn pipa itu sendiri dalam game. Dan selanjutnya itu ada vector rendering. Ketiga, ada database manager. Jelas ini adalah untuk memanage database yang ada di dalam SQL, yaitu singleton connection manager untuk memanage connection untuk keseluruhan dan tersimpan langsung ke database. Ada handle MySQL connection untuk menghandle koneksi dari MySQL dari kelas Java ke database. Selanjutnya
ada user DAO. User DAO ini untuk CRUD, operation to user table, yang ada di database. Inilah yang akan mengoperasikan tabel user di dalam game. Dan ada register, login, update high score. Inilah guna dari user DAO itu sendiri, untuk memanage login, register, dan high score langsung tersimpan ke dalam database lewat user DAO ini sendiri. Dan ada prepared statement untuk security dalam game. Selanjutnya itu adalah game panel Java. Game panel Java itu adalah main gameplay screen dari main gameplay yang dimana kita akan melihat tampilan yang bagus, dan inilah main dari tampilan itu sendiri. Dan ada game loop itu game yang berulang-ulang, karena jelas Flappy Game itu merupakan game yang terus seperti itu, namun dengan tantangan yang berbeda. Ada input handling dan rendering koordinasi di setiap pipa dan burung yang akan bermain. Selanjutnya itu adalah scaling engine. Ini untuk resolusi dari permainan itu sendiri. Dan untuk scaling di dalam independent, ini merupakan seragam atau uniform scale calculation dan support untuk full screen. Inilah yang akan menyupport tampilan kita menjadi lebih bagus dan lebih luas dan lebih gampang untuk bermainnya. Dan ada ASNIC DBW Writer. Itu non-blocking database write. Ini khusus untuk database dan tidak untuk memblocking database yang akan muncul dan terhasil dari game kita yang tersimpan langsung ke database. Dan ini juga untuk queue-based text execution, untuk mengeksekusi base yang ada di dalam game kita itu sendiri. Dan ada preframe UI freezing. Dan jika ada freezing, itu akan terkonfigurasi secara langsung lewat kelas ini. Dan selanjutnya kita bisa lihat apa-apa saja di dalamnya. Ada setting DAO, ada base panel, game panel, login panel, main menu panel, dan register panel. Itu semua berguna untuk permainan. Pertama, kita akan menjelaskan pada package COM Flappy. Jelas itu untuk main Java yang sudah kita jelaskan tadi. Kedua, ada package COM Flappy Core. Itu jelas untuk game engine, untuk mesin dari game itu sendiri, dan PC config untuk tampilan dan gerakan atau cara bermain dari Flappy Game itu sendiri, seperti gravity dan resolution. Selanjutnya ada ketiga, COM Flappy DB. Jelas ini untuk database, khusus untuk memanage database, yaitu database manager. Ada setting DAO untuk menyeting dan tersimpan langsung settingan yang ada di dalam game langsung ke database. Selanjutnya ada test database. Itu adalah untuk mentes database itu berhasil atau tidak. Dan selanjutnya ada user DAO, jelas untuk memanage user langsung tersimpan ke dalam database di saat dia sedang bermain atau login dan register. Keempat, ada COM Flappy Entity. Itu ada Bird, Game Entity, and then Pipe. Bird dan Pipe itu jelas, ini adalah pemain utama atau dialah hal utama di dalam game ini sendiri. Dan ketiga itu Game Entity untuk memanage kedua game Bird dan Pipe, untuk menghandle kedua kelas ini sendiri. Kelima itu COM Flappy Model, yaitu setting untuk menyeting di dalam game lewat yang ada di tabel MySQL. Dan jikalau ada di MySQL setting dan user, inilah yang ada di dalam tabel model yang ada di dalam game, untuk memodelkan setting dan user yang ada di dalam game yang sedang dimainkan. Selanjutnya itu COM Flappy UI. Ada base panel, game panel, login panel, main menu panel, register panel. Base panel itu adalah panel base, panel awal yang akan ada di dalam tampilan sebelum dibuat game panel, login panel, dan sebagainya. Selanjutnya adalah game panel. Game panel itu tampilan untuk game keseluruhan. Itu adalah tampilan dari game panel. Dan login panel jelas untuk tampilan login. Main menu panel itu setelah login. Jikalau kita sudah login, akan muncul main menu panel. Selanjutnya register panel. Register panel adalah hal yang muncul, tampilan yang akan muncul di awal kita merunning main Java, yang akan muncul di awal, yaitu register panel. Selanjutnya itu COM Flappy Util. Itu adalah salah satu package dan package terakhir yang ada di dalam Flappy Bird Neo, yaitu ASNIC DB Writer khusus untuk password, untuk menghandle password langsung tersimpan ke database. Dan ketiga, Hashing Util. Ini untuk memanage password juga yang didukung oleh ASNIC DB Writer tadi. Dan selanjutnya yang terakhir, Scaling Engine. Scaling Engine ini untuk menyupport
yang ada di package core game engine. Inilah yang akan memegang dan menghandle mesin di dalam game itu sendiri. Nah, sekian dari kita akan membahas tentang package dan kelas-kelas yang ada di dalam game saya, Flappy Bird. Selanjutnya kita akan menjelaskan bagaimana cara kerja dari game itu sendiri. Nah, selanjutnya kita akan memulai permainan project Flappy Game, yaitu kita akan memulai dari main Java, karena dia sendiri adalah kelas main untuk memulai permainan. Kita akan memulai lewat run main Java itu sendiri, lewat dari sini. Nah, di sini akan muncul pertama itu register panel dengan tampilan yang luar biasa, dan ada yang diminta username, password, dan confirm password untuk mengkonfirmasi password yang sudah kita buat, yang akan kita buat. Di ini tampilannya luar biasa dengan tema Blue Flappy Bird dengan animasi yang bagus dan tampilan yang bagus. Selanjutnya kita akan memulai lewat, misal namanya adalah Kevin. N-nya 2 ya. Passwordnya tersuka hati kita, namun bergampang, yaitu 1 sampai 6 saja. 2, 3, 4, 5, 6. Kita konfirmasi password kita itu harus sama ya. Itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita registrasi berhasil dan terkoneksi langsung ke login panel. Nah, di login panel ini temanya dengan sama Blue Flappy Bird, namun dengan animasi berbeda, tampilan yang luar biasa. Di sini diminta username dan password yang sudah kita buat, karena di register panel tadi dia langsung tersimpan ke database. Dan jika sudah tersimpan langsung ke database, maka jika kita login langsung ke sini, itu langsung terkonek langsung ke dalam game main menu panelnya. Kita akan mulai ke Kevin. Passwordnya seperti yang tadi kita buat. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Loginnya berhasil. Nah, seperti ini tampilan awal dari main menu panel. Animasi yang bagus, tampilan yang bagus, dan ada nama kita di sini, Kevin, dengan high score-nya masih 0 karena kita adalah pengguna baru yang baru kita registrasi. Nah, kita akan mulai lewat dari tampilannya. Di sini ada play, ada settings, ada logout. Kita akan memulai lewat play untuk memulai permainan. Nah, kita mulai permainannya. Nah, seperti ini untuk memulai permainannya. Sangat asik dan menyenangkan. Dan jikalau kita sadar, itu di dalam transisi untuk memulai pipa atau pipe-nya ada transisi seperti bayangan atau seperti gradasi jikalau ingin dia memulai. Nah, ini tidak sesuai dengan Flappy Game biasanya. Saya membuat agar semua orang dapat enjoy bermain ini dan semua orang bisa dapat bermain dengan enak. Nah, seperti ini. Nah, sangat mengasihkan bukan? Nah, dan jikalau saya akan kalah, maka akan muncul seperti ini. Nah, ini adalah tampilan game over. Skor kita 0, namun scoring tadi itu sudah langsung tersimpan ke dalam database. Sebelum 0 ini yang sudah kita mainkan tadi, yaitu 17. Nah, jikalau ingin memulai lagi, dia sebenarnya bisa otomatis lewat space. Kita akan memulai space. Oh ya, dan untuk memainkan ini, kita hanya menekan keyboard kita lewat space. Dan kita dapat enjoy untuk bermain ini. Nah, sekian untuk presentasi dari game saya. Semoga teman-teman semua dan ibu dapat mengerti, dapat menikmati, dan dapat mengimplementasikan juga untuk membuat game ini. Sederhana, dapat dinikmati, tampilan yang bagus, dengan database, dan dapat digunakan untuk semua orang. Ya sudah, oke, terima kasih. Sekian dari presentasi saya, Bu. Mohon maaf jikalau ada kata atau tutur yang salah. Sekian dan terima kasih. Nama saya Resto Kevin Tobing, NIM 24051 81088, kelas TRPL 3C, mata kuliah pemrograman berorientasi objek kedua. Terima kasih.